Sesawi Core Yesu Channel, channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sobat-sobatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama kembali, sahabatku, terima firman Tuhan dan renungkan bersama supaya kita semakin mempertajam iman kita, sahabatku. Kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menyatakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia cenderung mementingkan diri sendiri, sahabatku, atau menganggap diri sendiri lebih unggul dari orang lain, sahabatku. Sahabatku, kalau kita mau melihat dari kisah Raja Antiochus, menganggap dirinya sebagai raja yang baik hati, namun dalam kenyataannya ia dikenal sebagai raja yang kejam, sahabatku. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, menjelang kematiannya ia melihat ke belakang tentang bagaimana dulu hidupnya sebagai raja, sahabatku. Sungguh, ia pun memberikan penilaian kepada dirinya sendiri. "Aku sudah menjadi insaf bahwa oleh karena semuanya itulah maka aku didatangi malapetaka ini." Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita dapat lihat kisah itu dalam 1 Makabe, sahabatku, bab 6 ayat 13.
Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, ia menyesali perbuatannya agar tidak menjadi halangan baginya untuk masuk ke dalam hidup abadi. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan, sahabatku. Kalau kita mau lihat dalam kisah Injil pada kesempatan ini, sahabatku. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja datang kepada Yesus dengan tujuan untuk menolak ajarannya dan sekaligus mau menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, tetapi Yesus menjawab dengan membuka pikiran mereka bahwa orang di dunia kawin dan dikawinkan, namun orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam kebangkitan orang mati tidak akan kawin dan dikawinkan, sahabatku. Nah, inilah makna kebangkitan, sahabatku, yakni kehidupan baru sebagai anak-anak Allah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, namun sebenarnya mereka datang bukan dengan maksud yang baik untuk mencari kebenaran, sahabatku, tetapi justru mau menolak dan menunjukkan bahwa pendapat mereka lah yang benar, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sikap semacam ini termasuk dalam kategori mementingkan diri sendiri, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua diingatkan, sahabatku, apakah sikap hati dan hidup kita masih kadang-kadang merasa paling benar, sahabatku, seperti layaknya orang Saduki tadi, sahabatku, merasa hidup paling benar, tetapi langkah laku kita kadang belum pantas, sahabatku. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu hidup kita bukan untuk mementingkan diri sendiri juga, sahabatku. Kita juga harus pentingkan orang lain. Sahabatku, mari dengan sikap hati dan pikiran kita menjadi baik untuk orang lain. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan, ya Tuhan. Semoga dengan firman ini kami semakin dikuatkan, diteguhkan hidup kami, ya Tuhan. Bukalah hati kami supaya selalu siap dituntun oleh Roh-Mu, agar hidup kami lebih mengutamakan kehendak-Mu daripada keinginan duniawi kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak. Ya Tuhan dan Allah kami juga mendoakan pula, ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menjamah hidup mereka, memberikan hidup sukacita, berkat yang melimpah, kesejahteraan dan kedamaian dalam hidup mereka. Bila ada masalah cepat terselesaikan, dan semua Engkau bimbing menjadi baik karena nama-Mu, ya Tuhan. Kami juga mendoakan pula, ya Tuhan, bagi mereka-mereka yang masih sakit, menderita luka hati, beban mental, disingkirkan dan ditinggalkan, juga mereka yang kehilangan harapan, ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjamah hidup mereka, berkat yang melimpah dalam hidup mereka, kesetiaan dan kesejahteraan dalam hidup mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Terima kasih sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama, meskipun singkat sahabatku. Tapi kita semua diingatkan supaya hidup kita tidak untuk mementingkan diri sendiri sahabatku, juga hidup kita tidak merasa benar. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Hidup kita semakin menjadi berkat, hidup kita semakin menjadi rahmat, dan banyak orang dipulihkan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh kesejahteraan, hidup kita semua penuh berkat. See you later, bye-bye, berkah dalam Tuhan memberkati.